rekan-rekan harus eksperimen terlebih dahulu ya sebelum kalian menemukan settingan suhu yang pas. Kalian harus mengutak-atik dulu, belajar dari penetasan sebelumnya, berapa persen menetasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guys, video kali ini kita intip mesin penetas kita. Alhamdulillah ternyata telur-telur di dalam mesin penetas itu sudah menetas 100% ya. Dari 11 butir telur akhirnya menetas semuanya. Memang alhamdulillah di setiap akhir-akhir ini mesin penetas kita selalu menetas secara maksimal ya. Mulai dari 90% up, bahkan sekarang 100% menetas. Sebenarnya banyak faktor, bukan hanya dari settingan suhu, dari kesehatan indukan itu sendiri, itu sangat berpengaruh ya untuk menetas atau tidaknya telur-telur kita di dalam mesin penetas. Namun memang pada awalnya itu mesin penetas saya itu hanya mampu menetas di angka 50, 60, 70% ya. Tidak bisa sampai di angka 90%. Namun setelah saya gunakan suhu saat ini yaitu di 39,5 itu mati, F1 nya 39,5, F2 nya itu 0,5 atau 39,0 itu menyala lagi untuk lampunya rekan-rekannya. Memang setiap daerah itu saya simpulkan ya, tidak sama ya untuk settingan suhunya. Entah itu memang dari termostatnya yang tidak sama, yang belum dikalibrasi, atau memang tergantung mesin penetas sendiri ya rekan-rekan. Yang pasti kalian itu harus melakukan eksperimen terlebih dahulu di setiap mesin penetas yang kalian miliki. Kalian harus setting mesin penetas termostatnya itu sesuai dengan rekomendasi para suhu-suhu ya. Kalau memang belum cocok, kalian bisa dilihat dari penetasannya itu sendiri, menetas di usia berapa hari. Kalau misalnya kurang dari 20 hari sudah menetas, berarti itu suhunya dipastikan bisa terlalu panas ya kalau lebih awal. Dan kalau misalnya menetas di usia ke-22 atau 23, nah itu dipastikan suhunya kurang hangat. Kalau saya pribadi ya melihatnya seperti itu. Kelembaban juga kalian harus diutak-atik mulai dari 55 sampai 60% ya untuk kelembaban sendiri. Namun ini saya kelembaban itu tidak sampai di angka 60 dan tidak kurang di angka 55% ya. Untuk teman saya juga yang memiliki mesin penetas, memang settingannya itu beda dengan settingan termostat yang saya miliki. Walaupun termostat yang saya miliki itu sama, termostat STC 1000 ya. Teman saya juga menetaskan selalu maksimal walaupun suhunya itu di angka 37,5 dan mati menyala di 37,0 ya. Jadi F1 nya itu 37,5, itu hasilnya maksimal. Tapi di mesin penetas saya di settingan 37,5 F1 itu hasilnya menetas lebih lama ya, di angka 23 harian. Dan itu juga hanya beberapa bagian menetasnya tidak sampai di angka 80%, bahkan hanya sampai di angka 40% ya. Jadi intinya untuk settingan termostat sendiri itu saya pastikan tidak akan sama ya. Kalian harus memiliki temperatur yang pas dulu ya. Memang saya juga untuk di settingan termometer kayu itu di angka 38,0 rekan-rekannya. Di termostat STC itu 39,5. Jadi memang ada selisih di sana antara termostat kayu dan termostat XTC ya. Maaf, termometer kayu dan termostat XTC STC 1000 ya rekan-rekan.
Alhamdulillah memang setelah saya melakukan proses penyetingan suhu di angka 39,5, penetasan di mesin penetas saya itu selalu maksimal di angka 90% ops ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, mungkin sarannya seperti itu ya. Kalian itu harus mempelajari mesin penetas yang kalian miliki, apalagi kalau mesin penetasnya itu mesin penetas manual ya rekan-rekan. Beda mungkin kalau mesin tetas secara otomatis. Dan untuk pemanasan juga tidak menggunakan kipas ya. Seperti saya ini hanya lampu biasa tanpa menggunakan kipas dan ada sedikit ventilasi. Rekan-rekan harus eksperimen terlebih dahulu ya sebelum kalian menemukan settingan suhu yang pas. Kalian harus mengutak-atik dulu, belajar dari penetasan sebelumnya berapa persen menetasnya ya. Nah, mungkin video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ingin menetaskan telur ayam kampung dan telur-telur yang lain. Yang pasti kalian harus mempelajari dulu mesin penetas yang ada di rumah kalian ya rekan-rekan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.